hidup ini cuma satu kali. Cita-cita yang paling tertinggi adalah orang yang punya cita-cita penghafal Al-Quran. Nah, semua itu berawal dari masjid. Kecintaan terhadap masjid, kecintaan terhadap rumah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Al-Falah Channel. Kita kali ini bersama dengan Ustadz Mufti. Beliau salah satu imam di Masjid Raya Al-Falah. Beliau juga masih muda, ya, masih lebih muda dari kameramennya. Dan alhamdulillah di samping saya sekarang. Perkenalkan dulu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Aziz Mahalim. Saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sekarang menjadi imam di Masjid Raya Al-Falah Kabupaten Sragen. Cerita awal bisa ke Masjid Raya Al-Falah berapa Ustadz? Mungkin Ustadz punya perjalanan menuntut ilmu akhirnya sampai ke sini gitu. Ya, memang dulu cita-cita saya dari kecil sebelum lanjut kuliah atau studi yang lain pengen hafal Quran dulu. Akhirnya saya mencari informasi tentang perjalanan Mahat Ali di sekitar Jawa Tengah, dan alhamdulillah dapat di Mahat Ali Baitul Hikmah Sukoharjo. Gitu masalahnya. Nemu di pondok kayaknya. Ya, nemu di pondok. Terus gimana akhirnya kalau sampai ke Masjid Raya? Ya, memang dari Yayasan Mahat Baitul Hikmah sendiri itu ada jalin kerjasama dengan Masjid Raya Al-Falah. Kemudian tahun 2017 saya diutus dari Yayasan Baitul Hikmah untuk menjadi imam di Masjid Raya Al-Falah. Itu awalnya pengabdian 1 tahun, kemudian karena timbul rasa cinta saya dengan Masjid Raya Al-Falah, terutama dengan para jamaah dan para takmir, sehingga menimbulkan rasa cinta saya kepada masjid. Alhamdulillah saya bisa bertahan sampai sekarang. Kalau apa sih yang membuat Ustadz itu punya cita-cita pengen menjadi Quran, terus cinta ke masjid? Apa sih motivasi besar Ustadz akhirnya? Mungkin banyak orang kan cita-citanya hafal Quran tuh nggak banyak orang seperti itu. Ya dulu memang saya tertarik aja melihat para hufad, para alumni pondok tahfidz ketika pulang ke rumahnya mampu menjadi orang yang sangat luar biasa, bisa mampu hafal Quran 30 juz. Mulai dari situ saya bertanya-tanya. Awalnya bertanya tentang metode cara menghafalkan Al-Quran, kemudian motivasi. Dulu saya termotivasi dari seorang ustadz guru saya. Beliau mengatakan, "Mas, hidup ini cuma satu kali. Cita-cita yang paling tertinggi adalah orang yang punya cita-cita penghafal Al-Quran. Sebagaimana dengan hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian ialah kalian yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain." Jadi saya berpikir menjadi orang yang terbaik di sisi Allah itu tidak mudah. Mulai dari situ saya bercita-cita bagaimana caranya supaya menjadi orang yang terbaik yang dimaksud dengan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ akhirnya yang menurut Ustadz punya cita-cita untuk menjadi hafiz, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi imam Masjid Raya Al-Falah. Alhamdulillah. Kalau suka duka mungkin Ustadz selama menjadi imam masjid itu gimana? Ya, kalau suka duka dalam menjadi imam masjid itu menurut saya pribadi tidak terlalu berat. Tidak seperti suka duka dalam berjuang untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau menjadi imam masjid itu kan istilahnya kayak cuman praktek dari 2 tahun kita menghafalkan Al-Quran. Sebenarnya ujian yang paling berat itu ialah bergelut dengan Al-Quran secara langsung. Proses menghafal Al-Quran, kemudian murojaahnya, itu sebenarnya yang paling utama. Ujian para penghafal Al-Quran itu adalah hawa nafsu. Karena nggak semua orang yang bisa berhasil mentutaskan hafalan 30 juz. Banyak orang juga yang istilahnya
kendor keimanannya di tengah jalan, akhirnya menyebabkan mereka itu enggak kuat bergelut dengan Al-Quran. Nah, kalau masalah imam, kalau saya pribadi itu hal yang istilahnya cuman praktik dari apa yang kita usahakan selama 2 tahun. Iya. Gitu masalah. Dari menghafal Quran tadi. Ya, menghafal Quran. Terus mungkin lebih ke pesan-pesan Ustadz ke teman-teman pemuda. Sekarang kan kita lihat juga Masjid Raya Al-Falah juga merangkul teman-teman pemuda untuk ikut andil di kontribusi Masjid Raya. Bagaimana mungkin pesan-pesan Ustadz ke teman-teman, ke pemuda secara umum, atau para penghafal, atau siapapun yang pengen nut ilmu, atau siapapun yang pengen merapat masjid atau takut? Ya, sebenarnya simpel saja. Untuk kita para pemuda, kita lihat ambil pelajaran dari kisahnya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz di usia 7 tahun. Kemudian di usia 21 tahun mampu menjadi pemimpin terbaik sesuai yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, semua itu berawal dari masjid. Kecintaan terhadap masjid, kecintaan terhadap rumah Allah. Kalau kecintaan itu sudah ada di dalam diri kita, terutama pada rumah Allah Subhanahu wa taala itu masjid, insya Allah semua apa yang kita usahakan di dunia yang pernah gagal karena kita istilahnya mengejar dunia tapi kok gagal terus. Nah, kenapa setelah bergabung dengan masjid, dekat dengan masjid, dekat dengan Al-Quran, semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya untuk teman-teman, perjuangan menjadi yang terbaik itu memang tidak mudah. Istilahnya orang ingin mengejar surga itu tidak mudah. Tapi kalau orang ingin mengejar neraka itu sangat mudah. Sangat mudah. Tinggalkan masjid, tidak sholat, sesuai dengan sabda Rasulullah, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihar. Itu yang paling dasar meninggalkan sholat sudah menjadi orang yang dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, pesan yang sangat ngena ke saya, ke teman-teman, ke banyak orang. Mungkin kita lebih banyak ke ngejar misal soal karir, soal dunia. Betul. Tapi masya Allah banyak teman-teman muda di sini memang benar-benar mengabdikan diri untuk jalan Allah di masjid. Di rumahnya Allah. Begitu teman-teman, ini talk show singkat bersama Ustadz Mufti. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, bisa kepoin di Instagramnya Ustadz Mufti. Ya, bisa mengikuti Instagram saya di Mufti Aziz Mahlim _real. Siap, bisa di follow ya. Sekian teman-teman, mungkin itu dari kami, talk show singkat. Semoga ini bisa berlanjut terus. Doakan kita bisa istiqomah. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum follow Instagramnya Masjid Raya Al-Falah, silakan follow @masjidraya_al-falah. Sekian teman-teman, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.